penting menjadi yang terbaik, namun lebih penting menjadi orang baik. Menjadi orang baik adalah keharusan, dan menjadi yang terbaik adalah bonus karena kita telah melakukan kebaikan-kebaikan. Bersimfoni, hidup di dunia ini. Yo, halo guys, aku mau ngasih tahu sedikit kalau besok siang jam 1 aku bakalan siaran di Radio Konata Solo 102,5 FM. Aku nggak sendirian, aku bareng salah satu guru dari SMA favorit di kota Solo juga, dari SMA Negeri 1 Surakarta, dan kita akan berdiskusi mengenai apa sih sekolah di Pangastuti itu. Tapi tenang aja, buat kalian yang belum tahu, aku bakalan ngadain sesi tanya jawab. Dan aku bakalan pilih 5 pertanyaan. Kalau pertanyaan kalian bagus, aku bakalan kasih kalian hadiah, oke? Jadi jangan sampai lupa jam 1 siang Radio Konata Solo 102,5 FM. Jadi stay tune guys, dan bye-bye. Hidup di dunia ini sementara, mari berbuat yang tak sia-sia. Hidup di dunia dengan penuh makna, mari membangun hidup harmoni. Hidup di dunia dengan penuh makna, mari membangun hidup. Halo, selamat siang Sobat Konata semua. Kembali lagi di Radio Konata 102,5 FM. Perkenalkan, saya Elswenarto akan menemani kalian semua untuk acara Hasta Laku pada siang hari ini, yang bertemakan Sekolah Hadi Pangastuti. Acara Hasta Laku kali ini merupakan episode kedua yang digagas oleh Kominfo SP Kota Surakarta, yang selanjutnya akan disiarkan secara rutin setiap minggu sekali. Kali ini kita akan ngobrol bareng, serius tapi santai, tentang Sekolah Hadi Pangastuti dari Solo Bersimfoni. Apa itu dan bagaimana pelaksanaannya bersama Ibu Yulianti Dewi Untari, biasa dipanggil Ibu Untari. Beliau adalah guru bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Surakarta dan juga sahabat simfoni. Halo, selamat siang Ibu Untari. Selamat siang Kak El. Selamat siang Kak El. Ya, selamat siang Ibu. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Di sini gimana nih kemajuan dari Sekolah Hadi Pangastuti ini? Sekolah Hadi Pangastuti ya, kalau bicara kemajuan tentunya akan bergerak maju karena dari setiap tahun pesertanya yang melaksanakan Sekolah Hadi Pangastuti itu selalu bertambah. Wih, mantap. Tapi sebelumnya nih, banyak dari teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu Sekolah Hadi Pangastuti. Tolong coba jelasin deh Ibu Untari, apa sih Sekolah Hadi Pangastuti itu? Ya, mungkin yang biasa kalian dengar Adiwiyata ya, itu hampir setiap sekolah biasanya kenal dengan Adiwiyata. Kok ini Hadi Pangastuti ya? Apa ya gitu kan. Jadi Hadi Pangastuti itu baru diinisiasi di Solo. Solo itu kan dari dulu terkenal yang pertama ya. Jadi Hadi Pangastuti ini pertama kali juga di Solo. Seperti halnya PON juga pertama di Solo, Monumen Pes adanya juga di Solo. Nah, sama Hadi Pangastuti ini pertama kali ada di Solo. Nah, Hadi Pangastuti itu asalnya dari bahasa Jawa juga. Adi dan Pangastuti. Kalau Adi sendiri itu artinya besar, agung, baik, ideal, sempurna. Itu arti dari Adi. Sedangkan Pangastuti artinya bijak,
baik, lembut, sabar. Lah, kalau digabung jadinya gimana? Adi Pangastuti itu kesempurnaan dari sikap yang bijaksana, baik, lembut, dan sabar. Maksudnya, sekolah yang menjalankan Adi Pangastuti ini berharap bahwa siswanya itu nanti akan menjadi orang yang bijaksana. Oke. Ini loh yang kita harap, karena kalau sekolah jadi pinter emang harus ya, kalau sekolah kan emang harus pinter. Tapi bijaksananya, nah ini yang kita harapkan ada. Oke gitu ya. Kalau untuk program Sekolah Adi Pangastuti ini sendiri, sejak kapan sih mulainya? Bicara sejak kapan, sudah lama sebenarnya. Sejak tahun 2018 mulainya. Oh. Tahun 2018 itu sudah mulai digagas, tapi belum berbentuk Sekolah Adi Pangastuti. Sebelumnya ada kajian panjang, tidak hanya para akademisi ya, tidak hanya akademisi tapi juga praktisi. Maksudnya akademisi itu dari para dosen, kemudian ada juga dekan, bahkan ikut dekan universitas yang ikut terlibat, juga praktisi itu guru dan siswa itu dilibatkan tentang bagaimana toh formula dari Sekolah Adi Pangastuti itu sudah mulai 2018. Kemudian setelah matang dengan regulasinya juga ya tentunya, karena kalau kita masuk di sekolahan jadi ada kantor cabang dinas. Kalau yang disasarkan SMA, jadi kantor cabang dinas itu ikut terlibat. Akhirnya tahun 2019 baru ada Sekolah Adi Pangastuti yang pertama, SMA 1 dan SMA 6 Surakarta. Baru 2 itu berarti? Iya, di tahun 2019. Gitu. Kok 2 itu kenapa? Satu karena SMA 1 biasanya ditunjuk duluan ya. Oh, iya. Dan kenapa ke SMA 6? Karena SMA 6 itu SMA-nya Pak Jokowi. Jadi itu yang ditunjuk yang SMA 6. Berarti jadi pemilihan dulu. Berarti di balik program Adi Pangastuti ini sendiri itu ada tokoh-tokoh hebat ya yang merancang program ini ya Bu ya? Iya betul, dan yang menginisiasi itu memang sebuah organisasi kepemudaan, Solo Bersimfoni namanya. Jadi Solo Bersimfoni ini punya hasta laku. Nah, dari hasta laku itu mereka bagaimana ya hasta laku ini bisa diserap oleh anak-anak, oleh pemuda, dan kategori pemuda kan biasanya anak-anak SMA ini ya betul. Yang kategori pemuda itu bagaimana ya caranya, maka dimasukkanlah itu program Sekolah Adi Pangastuti. Untuk program Adi Pangastuti sendiri nih Ibu, apakah hanya tertuju untuk para murid saja gitu di dalam sekolah-sekolah yang mengikuti program ini, apakah murid saja atau guru itu juga terlibat gitu? Lebih tepatnya warga sekolah. Oh, warga sekolah jadi ya. semuanya terlibat, tidak hanya guru dan siswa, tapi juga ada penjaga sekolah, ada bapak yang petugas kebersihan, itu juga terlibat. Karena ini sasarannya kan memang siswa ya. Oke. Memang siswa, tapi tidak bisa siswa kemudian hanya siswa saja. Karena kita adalah keluarga, jadi warga sekolah itu satu keluarga, semuanya harus terlibat. Seperti itu. Seperti misalnya seperti ini. Ketika anak-anak diberi pembelajaran tentang hasta laku, salah satunya adalah gotong royong. Nah, bagaimana dia bergotong royong? Kan tidak bisa milih-milih, gotong royongnya sama temanku aja gitu kan, tidak bisa. Jadi ya harus sama siapapun kita harus gotong royong, bahkan sama Pak Pur. Kalau di SMA 1 ada Pak Pur yang ada Pak Pur. Sukanya nyapu. Nah, itu jadi mereka akhirnya tahu bahwa dari satu nilai itu gotong royong itu dia nilai yang lainnya juga terambil. Misalnya membantu Pak Pur berarti membantu kebersihan, ini akan mendukung program sekolah yang lain juga. Nah, berarti hasta laku itu nilainya ada
lebih dari gotong royong ya, ada yang lain-lain juga ya. Iya, betul. Kalau nggak salah itu kan juga ada ini andap asor gitu ya, ada Betul Pakihu sekali, dan lain-lain gitu ya. Karena hasta itu artinya 8 ya. Oh, Hasta 8. iya 8, laku itu baik. Jadi ada 8 perilaku baik. Sebenarnya perilaku baik itu banyak sekali ya. Cuman kita ambil 8 aja deh. 8 aja kalau bisa nerapin, wah pasti sudah luar biasa. Dan 8 ini tuh punya ini ya, meaning yang sangat baik ya artinya ya. Betul. Dan itu diambil dari budaya lokal. Kenapa tuh kok budaya lokal? Iya, karena itu untuk identitas. Untuk jati diri. Kan nggak ketika nanti misalnya nih teman-teman nanti ke luar negeri, apa yang mau dibanggakan ketika ke luar negeri? Mau membanggakan bahasa Inggris nggak bisa, karena iya, betul. anak-anak di sana lebih kecil sudah lebih mahir bahasa Inggris, ya kan? Iya. Tapi kalau punya budaya, nah mereka akan membanggakan budaya itu. Berarti nilai-nilainya itu sebenarnya mengangkat dari budaya-budaya kita dari zaman dulu gitu ya. Betul sekali. Jadi budaya lokal sebenarnya ini sudah ada. Kita hanya mengingatkan saja. Oh, jadi kayak reminder aja ya, iya, berarti ya. Betul. Supaya untuk para anak-anak muda juga itu nilai-nilai seperti ini itu tidak hilang gitu ya, Ibu ya. Betul sekali. Mereka sebenarnya sudah pernah mendapatkan, hanya butuh diingatkan. Karena ketika tidak diingatkan, kadang-kadang kan kita lupa ya. Jadi kadang apa yang di dekat kita itu malah kita lupakan. Makanya ada program Sekolah Adi Pangastuti ini untuk mengingatkan bahwa kita punya loh budaya yang kita angkat, yang bisa kita gunakan sebagai pembentukan karakter. Mantap. Ibaratnya kan kalau nggak diingatkan itu kan kayak kayak seperti pisau itu kan kalau nggak diasah kan nanti kan jadi tumpul gitu ya, Bu ya. Betul sekali. HP aja butuh dicas kan ya. Oh iya, benar banget. Sama. Oke Sobat Konata, saat ini sebelum kita melanjut untuk sesi yang selanjutnya supaya kita obrolannya jadi lebih dalam, kita akan break sebentar ya teman-teman ya. Jadi aku bakalan nge-share lagu buat kalian semua.
balik lagi dengan L di sini untuk memasuki sesi selanjutnya nih, aku bakalan bertanya-tanya lagi nih sama Ibu Untari. Aku pengen tanya nih Ibu Untari, apakah tidak memberatkan sekolah sih program Adi Pangestuti itu? Tidak, karena begini, Sekolah Adi Pangestuti itu beda dengan program-program yang ada sebelumnya ya. Kebetulan SMA 1 itu banyak sekali program. Ya semuanya program dari baik sih, tapi dari pemerintah juga, tapi biasanya itu ini curhat ya, sedikit curhat. Memberatkan guru. Jadi guru itu kayak dibebani administrasi lah dari gitu. setiap program-program yang ada. Namun Adi Pangestuti itu tidak. Oh ya. Betul. Jadi Adi Pangestuti itu kayak dikasih sosialisasi. Setelah ada sosialisasi, kemudian kita diberi kebebasan, silahkan ini mau dimasukkan pembelajaran monggo, mau buat tema monggo, nggak dipakai pun nggak apa-apa. Oh gitu. Ibaratnya gitu. Oh, tapi karena sosialisasi kemudian ternyata memang bagus, teman-teman guru itu malah semuanya memasukkan ke pembelajaran. Oh, berarti saking bagusnya ya? Iya, dengan cara mereka masing-masing tentunya ya. Karena pelajaran banyak banget ya. Mas L ini ingat nggak di sekolahan itu ada berapa pelajaran? Waduh, ada berapa? Nggak ngitung kan ada ya? Nah, ada belasan kan ya kalau di SMA. Nah, dan ini teman-teman guru ini memasukkan semua. Jadi misalnya nih fisika, apa hubungannya fisika sama hastalaku? Iya kan? Iya. Nggak ada hubungannya sama sekali kan ya? Ternyata teman saya yang guru fisika ini memasukkannya sebagai nama kelompok. Anak-anak satu kelas saya bikin 8 kelompok. Nama kelompoknya itu dari hastalaku itu ya? Oh, iya. Terus jadi kalau jadi nama kelompok pastinya nih ya, kalau kamu dikasih nama kelompok kamu lembah mana? Kamu akan cari tahu nggak itu apa lembah mana? Lembah mana itu ya? Nah, benar. jadi dengan sendirinya kan akhirnya jadi cari tahu. Pada waktu itu tahun 2019 itu belum ada tren lembah mana. Kalau sekarang kan sudah ada ya, putranya Mas Gibran ya, lah lembah mana. Nah, kalau sekarang mungkin ketika lembah mana mungkin ketemunya putrinya Mas Gibran ya. Oh, berarti guru itu seperti diberi cara mengajar baru juga ya berarti? Iya betul. Jujur gini Bu, saya sendiri ya kan saya juga sebagai siswa nih. Pasti dong namanya siswa itu kan nggak jujur aja nggak semuanya kan senang pelajaran nih. Betul banget. Ada yang nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris dan lain-lain. Jujur ya Bu, saya tuh sebenarnya nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kalau sedikit cerita ini, kalau saya SD SMP gitu ya, misal ada ulangan bahasa Jawa, itu saya pasti pusing itu, karena harus belajar Hono Coroko. Itu kan harus nulis apa sih istilahnya namanya kalau aksara Jawa ya. Itu kalau saya belajar itu tuh waktu ulangan aja nanti beberapa minggu tadi lupa lagi. Iya, karena menghafal. Iya, mungkin juga karena cara pembelajarannya yang kurang cocok dengan saya juga bisa jadi gitu. Iya. Dan kamu mungkin tidak tahu manfaatnya kamu belajar itu apa. Iya. Nah, akhirnya kan ngapain ya aku belajar kayak gini? Kalau cuma nilai aja, nanti kan juga guruku bakal memberi nilai bagus. Nah, seperti itu. Nah, memang untuk pembelajaran itu pertama kali memang harus tahu untuk apa sih kamu belajar itu. Nah, sama kayak ini nih, ketika masuk hastalaku itu secara tidak sengaja kan, secara tidak dipaksa. Anak-anak seusia kamu kalau dipaksa kan malah jadinya males dong. Itu kalau ini nggak dipaksa karena masuknya pelan-pelan. Tadi kayak nama kelompok itu ya misalnya. Iya. Itu kalau yang guru fisika nih ya,
Kalau guru bahasa lebih ke tema. Oh, temanya. Itu dijadikan tema. Misal di bahasa Indonesia itu ada pelajaran menulis cerpen. Oh, Nah, di gitu. menulis cerpen itu dibagi tuh. Anak-anak silahkan menulis cerpen. Temanya hasta laku. Kamu bisa aplikasikan semuanya atau pilih salah satu. Perintahnya ya seperti itu. Tapi kan ketika kamu mendapat perintah seperti itu pasti akan googling kan ya? Iya, apa sih? Apa ini artinya tadi oh, itu tadi? betul. Ya hasta laku itu apa? Terus ini terdiri dari apa aja kan akhirnya akan googling itu. Nah, itu. Kemudian kalau di pelajaran saya juga itu ada geguritan. Kalau geguritan kan menulis puisi. Oh iya. Kalau itu anak-anak saya suruh rembukan. Hasta laku itu ada 8 nak. Saya sebutkan 8 itu apa aja toh? Berarti nilai hasta laku itu sangat bisa masuk di pembelajaran, apalagi bahasa Jawa gitu ya. Ya. Kalau bahasa Jawa mudah ya karena Uh-uh. memang dari budaya Jawa. Tapi yang lainnya kan juga bisa. Jadi itu hasta laku itu ada 8. 8 apa aja toh? Gotong royong, guyub rukun, grapyak semana, lembah manah, ewo pekewo, pangerten, adab asor, tepos liro. Silahkan pilih salah satu, rundingan satu kelas, pilihnya satu aja. Mereka kan milih gotong royong, nggak boleh, sudah dipakai kelas lain. Saya bilang gitu. Akhirnya kan mereka akan mendapatkan tepos liro itu apa ya? Mereka cari dulu. Tepos liro itu apa Bu? Coba dicari. Tapi kalau di SMA Negeri 1 Surakarta secara mekanisme apa? Boleh googling, boleh bawa HP berarti? Boleh. Ya? Jadi gini, ketika dulu Corona belum melanda ya, di SMA 1 itu ada raknya itu untuk nyimpen HP. Jadi kalau anak-anak gitu. KBM itu HP ada di rak. Cuman saya selalu anak-anak itu sukanya HP kan ya? Iya. Nggak bisa lepas kan ya? Nah, saya selalu bilang saat ini silahkan HP-nya diambil, ayo kita googling bareng-bareng. Saya sering gitu. Kenapa? Supaya tahu yang harus dicari itu yang apa gitu. Justru mungkin dengan pembelajaran menggunakan handphone itu jadi lebih digital dan lebih seru ya mungkin ya. Iya, karena sebenarnya itu kan memang kesenangan dia kan ya. Cuman website kemudian internet itu menyediakan banyak sekali dan kita nggak tahu caranya milih. Oh gitu. Iya kan? Iya. Nah, kalau saya mengajar, saya akhirnya bilang gini, caramu milih bagaimana? Yang paling atas, apakah yang paling atas selalu yang paling benar? Oh iya betul juga ya. Terus itu. Ya. Betul nggak? Ya karena itu dia, karena yang paling atas itu karena paling sering dicari. Padahal kita bukan mencari yang paling banyak, tapi kita mencari yang benar. Oh iya. Nah, dan itu. berarti kita juga harus bijak menggunakan internet juga ya Bu. Betul. Ya? Apalagi banyak sekarang kan banyak hoax kalau istilahnya thumbnail gitu. Bilangnya ini ada apa-apa ternyata isinya beda kayak gitu kan. Dan terus selanjutnya Ibu Untari, berarti secara mekanisme program ini tuh beda sekali ya dari program-program sekolah yang lain. Iya. Beda karena bedanya di satu pelaporan itu udah beda. Oh, ada sangat pelaporannya? beda. Iya, setiap program pasti ada pelaporannya kan, Ge. Dan itu beda pelaporannya. Kalau sekolah di Bangasudi itu sangat sederhana. Jadi hanya kita melaporkan apa yang kita laksanakan dan tidak berbelit-belit harus ada apa-apa, itu tidak. Jadi yang penting laporannya ada bukti fisiknya sudah. Nah, kalau yang program yang lain kan satu kegiatan laporannya banyak banget. Nah, kalau Adi Bangasudi tidak. Oke, Sobat Konata semua, untuk teman-teman yang mau bertanya nih bisa telepon di nomor 0800 150 3696. Oke, untuk saat ini kita bakalan break dulu dan aku bakalan nyetel musik lagi buat kalian, oke?
ketok jamur apa yo ketok jamur kaji becici saoro siro mbade jamur apa jamuran yo ketok jamur apa yo ketok jamur kuping jepiping saoro siro mbade jamur apa jamuran yo ketok jamur apa yo ketok jamur kaji becici saoro siro mbade jamur apa jamuran yo ketok jamur apa yo ketok jamur kuping jepiping saoro siro mbade jamur apa Halo Sobat Konata semua, balik lagi. Oke, di sini kita bakalan ada sesi tanya jawab nih, Ibu Untari. Ada teman-teman aku habis ngadain sesi tanya jawab di Instagram. Ada beberapa teman yang nanya-nanya juga nih. Gini Ibu, bagaimana sih menerapkan dan membangun minat baca para remaja di zaman yang serba instan ini? Sepertinya pertanyaannya tidak nyambung dengan Adi Pangastuti, Iya. tapi justru itu nyambung loh, karena karena produk dari Adi Pangastuti itu apa toh? Produk dari sekolah Adi Pangastuti itu adalah literasi, produk literasi. Nah, literasi itu kalau sekarang kan nggak cuman literasi numerik dan literasi menulis saja ya, ada literasi digital dan masih ada yang lainnya juga. Nah, ini pertanyaannya adalah menumbuhkan minat baca. Sepertinya kalau minat baca, anak-anak sudah tinggi ya minat bacanya. Oh ya? Iya. Berapa jam coba baca WA? Oh iya. Apalagi kan? kalau ada chat dari dia. Minat baca buku atau membaca artikel mungkin ya yang banyak. Kalau saya karena apalagi 2 tahun ini kalian mengalami belajar dari rumah ya. Belajar dari rumah, giat banget dengan HP, deket banget dengan HP. Di pembelajaran saya biasanya di awal pembelajaran itu saya cantumkan cerita dongeng bahasa Jawa tentunya ya, karena saya mengajarnya bahasa Jawa. Cerita dongeng hanya sepenggal saja, tapi sudah 2 atau 3 paragraf. Paling tidak
sudah terbiasa. Iya. Terbiasa membaca itu. Kemudian kayak pemanasannya ya. Kayak pemanasannya kan itu. Kemudian nanti akan ada seperti handout pembelajaran dan mereka harus membaca. Itu. Nah, terus menumbuhkan minat baca itu kalau pas PJJ ini ya. Kalau zaman dulu saya menumbuhkan minat baca justru pakai HP. Justru pakai HP? Iya, karena itu duniamu. Iya kan? Kalau misalnya kamu nggak bisa, saya paksa, kamu baca ya buku. Saya dulu seusia kamu sudah menamatkan sekian buku, tidak bisa. Iya, betul. Kita beda zaman. Zaman Waduh. saya belum ada HP. Nah, zamanmu kan HP. Nah, itu tadi saya meminta anak-anak mencari sesuatu lewat Google. Misalnya saya ada pembelajaran tentang Wedotomo. Saya suruh cari Wedotomo apa? Cari. Ketemu, silahkan dibaca. Widotomo Ya, itu apa? Wedotomo itu salah satu serat itu kayak kalau sekarang buku ya. Buku. Tapi isinya tembang semua. Oh, jadi bahasa Jawa juga ya? Bahasa Jawa juga. Terus kenapa kamu harus belajar Wedotomo? Alasannya apa? Silahkan dicari. Nah, itu dengan begitu mereka akan terbiasa. Oh, internet, googling itu ternyata bisa ya untuk belajar, gak hanya untuk kesenangan kita. Iya, Gitu. betul. Gini, kalau menurut saya ya, kalau untuk menumbuhkan minat baca ya teman-teman, awal-awal tuh kita harus tahu nih sukanya apa dulu nih biasanya. Biasanya kalau kita misal nih sukanya bahasa Indonesia yang cerpen-cerpen, kalau disuruh baca yang fisika isinya rumus-rumus juga pusing juga gitu. Iya. Kalau kita dari awalnya udah suka sama tema bukunya ya pasti isinya kita juga senang. Iya, akan mencari. Dan biasanya kalian itu kenapa kok tidak membaca cerpen, tidak membaca novel? Karena kalian nggak tahu ada loh Ipusnas secara digital tuh ada Perpustakaan Nasional. Oh iya. Jadi kan kalau zaman saya untuk bisa pinjam buku di perpustakaan kan harus datang ke perpustakaan ya. Betul. Nah, kalau apalagi sekarang kan nggak boleh berisik dan nah, lain-lain gitu. betul. Kalau sekarang itu semuanya ada di HP kamu. Nah, itu saya diskusikan dengan anak-anak dan ternyata siswa-siswa itu mereka ada juga yang suka baca novel. Webtoon itu novel apa komik ya? Oh ya, ini cerita dikit nih tentang webtoon nih. Jadi adik saya ini barusan ini kemarin malam ini, dia itu kan suka banget baca webtoon dan lain, intinya yang cerita-cerita komik atau novel lah. Saya juga nggak baca itu soalnya. Dia itu habis baca nih ceritanya sedih tuh. Dia baca sedih, habis itu terus dia keluar rumah sama saya, terus Dik, tolong dong ini kamu pinggirin, itu ada sepeda gitu kan, tolong pinggirin dulu dong gitu. Bentar toh, Kak ini loh aku tuh lagi sedih gitu. Loh, sedih kebawa perasaan. Sedih kenapa kan gitu? Sedih kenapa gitu? Terus dia bilang, ini aku habis baca novel ini. Lah kan bacanya tadi, kenapa masih sedih gitu? Ya kan aku kebawa. Ya memang, jadi itu kan kenapa webtoon seneng? Karena itu bisa diakses di HP. Ya. Sama kayak Sekolah Adi Pangastuti ini yang ditekankan itu adalah bagaimana milenial, maaf kalau milenial itu saya generasi kalian itu generasi Z generasi ya, muda. generasi muda seperti kalian itu bisa seneng sama Adi Pangastuti sama Hastalaku. Caranya gimana? Didekatkan, itu masuk di medsos. Nah, untuk masuk ke medsos itu ada konten-konten kan ya dari Hastalaku. Nah, ini yang saya ceritakan ke anak-anak siswa saya. Jadi kenapa harus Hastalaku? Karena Hastalaku itu satu, dia memang produk kita, budaya kita, identitas kita. Yang kedua, ini bisa loh buat konten. Kalian kan pasti punya sosmed. Itu kan di Solo Blues Symphony juga pernah bikin film Semana itu ya. Nah, betul. Ya. Jadi film itu kenapa ada Sekolah Adi Pangastuti itu berawal dari film yang judulnya Sepatu. Oh, Sepatu ya. Iya, sebelumnya itu
Kenapa SMA 1 ditunjuk ya gara-gara film sepatu Oh iya itu. kan, oh iya banyak ini ya dari berbagai sekolah bikin film sendiri-sendiri ya. ya. Ya itu keren banget sih itu sih. Itu kan anak-anak muda seneng kalau dikasih tahu gotong royong adalah Ngantuk kalau saya ngantuk kan tidur itu ya. kan. Nah, tapi kalau disuruh nak lihat filmnya ya, itu kan lebih semangat. Iya, film apa nih Bu? Nah, Gitu. dan filmnya pemerannya adalah teman-temannya sendiri, kan Oh, lebih iya. semangat lagi kan ya. Iya. Nah, itu. Untuk selanjutnya nih, apa aja sih manfaat bagi sekolah mengikuti program Adi Pangastuti ini? Sekolah bisa mengambil banyak sekali manfaat dari program Sekolah Adi Pangastuti ini. Yang pertama, anak-anak, siswa terutama, itu dia jadi tahu bagaimana penjenamaan diri, branding, bahasa gaulnya. gaulnya Iya, branding. Gimana sih membranding kita? Nah, saya pernah bercerita ke anak-anak bahwa teman saya ada loh yang tiba-tiba dapat panggilan dari perusahaan yang bagus, padahal dia tidak mengirimkan lamaran. Ternyata kalau seangkatan saya banyak menggunakan FB ya. Facebook. Ternyata pakai Facebook ya. Nah, ternyata dia mendapatkan panggilan dari perusahaan itu karena rekam jejaknya di Facebook. Kalau saya main Facebook tuh buat jualan sih. Nah, iya, karena kan beda usia, biasanya sosmednya juga beda. Iya. Tapi jejak digital ini sangat penting. Oh iya. Itu yang saya tekankan. Nah, ketika ada Sekolah Adi Pangastuti, itu kan yang pertama kali dilakukan adalah pelatihan. Oh, setiap guru dapat pelatihan sendiri-sendiri ya? Guru dapat, siswa juga dapat. Jadi kalau guru semuanya ya, karena gurunya kan hanya terbatas, tidak sampai 100 orang. Guru semua dapat pelatihan. Kalau siswa hanya perwakilan ya, dari perwakilan kelas dan perwakilan organisasi. Ketika dulu masih bisa tatap muka ya, ketika tatap maya itu malah lebih hebat lagi karena semuanya bisa ikut. Oh, Bisa ikut via pelatihan. online tapi ya? Iya, via online. Ikut pelatihannya apa? Pelatihannya tentang bagaimana mengelola sosial media, bagaimana membuat konten. Itu kan hal yang menarik. Karena kalian setiap harinya selalu berkutat dengan sosial media. Tapi kalian tidak pernah kan mendapatkan pelatihan. Jamnya yang bagus untuk upload itu jam berapa? Itu kan nggak tahu. Nah, iya benar banget. Iya, padahal jam-jamnya orang mainan HP itu jam berapa sih? Nah, gitu ya? ternyata itu kan bisa dicari dan kita bisa tahu dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Solo Bersih Model lewat Sekolah Adi Pangastuti itu. Nah, dari situ anak-anak ini akhirnya tahu bahwa harus mengolah konten sosmed dengan baik, harus mengupload hal-hal baik supaya nantinya dia menjadi orang baik. Gitu ya. Supaya dia terekam sebagai orang baik. Nah, itu yang untuk siswa. Yang untuk guru, kalau guru itu mereka teman-teman jadi punya tema pembelajaran yang sesuai dengan misi sekolah. Jadi sekolahan itu punya misi bahwa visinya ada, misinya kan ada. Salah satu misinya itu adalah bagaimana